Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Pusaran Misteri, channel yang bercerita tentang kisah horor, mistis, misteri, dan seram. Tidak terasa kita sudah berada di ujung tahun, meninggalkan tahun 2024 yang akan menuju tahun 2025. Dan kebetulan juga kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu kisah Ngunduh Jiwo part 12. Kisah Ngunduh Jiwo yang ditulis oleh teman saya Restu Wiraatmaja di akun Twitternya, dan trending topik di tahun lalu. Dan kabar terakhir yang saya dengar tentang cerita Ngunduh Jiwo ini di tahun 2025 akan difilmkan. Semoga saja filmnya segera rilis dan menjadi film trending topik seperti cerita aslinya. Amin. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca ceritanya secara langsung, sudah saya sertakan linknya di kolom deskripsi di bawah ini. Dan bagi teman-teman yang baru saja bergabung, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa juga klik tombol subscriber-nya. Dari kisah Ngunduh Jiwo ini, yuk langsung saja kita simak ceritanya bersama saya, Yulia. Ngunduh Jiwo part 12. Dendam dan ambisi. Desa Tejokromo. Flashback 1 hari setelah kematian Rahayu. Langkah dari seorang pria menerobos masuk ke dalam rumah yang sangat besar bak istana yang berdiri di tengah-tengah desa. Entah dari mana informasi yang dia dapatkan. Namun, sebelum itu, dirinya sudah mengambil sebuah benda penting yang menjadi sebuah media penyebab dari kematian orang yang sangat dicintainya. Jika perias pengantin itu benar, maka orang itu berada di sekitaran rumah ini. Sumantri memasuki sebuah kamar yang disinyalir sebagai tempat dari persembunyian orang yang telah melakukan kejahatan sebesar ini. Saat dirinya memasuki kamar tersebut, tubuhnya tidak berhenti bergetar. Di hadapannya sudah ada seseorang yang belum dia ketahui sebelumnya. Tatapan Sumantri sangat kesal tatkala seorang pria tua dengan tubuh yang sudah benar-benar diambang kematian sedang menatap cermin pengantin. Bagaimana? Sudahkah kau puas dengan melakukan apa yang kau inginkan? Tanya Sumantri terhadap pria tersebut. Pria tua itu tidak mengatakan apapun. Dia hanya bisa menatap Sumantri dengan penuh iba. Baru kali ini, semua yang direncanakannya benar-benar digagalkan oleh orang yang memiliki dendam layaknya letusan gunung berapi. Siapa kau? Aku adalah orang yang akan menjadi tuanmu kelak. Kau harus tunduk kepadaku. Apa untungnya aku menjadi budak dari orang yang bahkan lebih rendah kedudukannya dariku?
Tak ada kalimat yang dikeluarkan Sumantri saat itu. Dia sudah benar-benar tidak bisa menahan dirinya lagi. Padahal dirinya sedang berusaha untuk membalaskan kejahatan yang selama ini menjadi ketakutannya. Malam ini, aku rasa semuanya harus diselesaikan. Sebelum kau mengatakan hal itu, cobalah mengaca terlebih dahulu. Kau hanyalah manusia biasa. Kau bahkan tidak bisa melakukan apapun untuk menundukkanku. Sumantri tersenyum. Ia bahkan tidak menyangka jika musuhnya sangat lihai untuk mematahkan mental dan menjatuhkan semua semangatnya. Kau tahu, kematian Rahayu menyisakan jejak. Jejak itu adalah kelemahan dari apa yang selama ini kau punya. Sumantri kemudian menunjukkan sebuah sisir. Ia tahu jika sisir yang dipegangnya sekarang bukanlah sisir biasa. Sisir itu adalah penyebab Rahayu meninggalkan dunia dengan cara yang mengenaskan. Jika aku patahkan, apa yang akan terjadi? Apa yang akan kau lakukan? Jangan kau patahkan. Perlahan, Sumantri mengangkat sisir itu ke bagian atas dengan tangan kanannya. Ia kemudian menjatuhkannya dan menginjak-injak sisir tersebut. Tidak berselang lama, pria tua yang ada di hadapannya merasa seperti kesakitan. Dadanya seperti diinjak-injak hingga mengeluarkan darah dari mulutnya. Hentikan! Aku tahu, ini bukan sisir biasa. Baiklah, aku akan menjadi budakmu. Sumantri pun menghentikan itu. Jiwa seorang penjahatnya naik begitu drastis. Hati dan pikirannya dipenuhi dengan kebencian. Siapa namamu, anak muda? Perlukah aku menyebutkan namaku? Benar, seorang budak harus mengetahui nama tuannya. Begitupun sebaliknya, aku ingin mengetahui nama tuanku yang sebenarnya. Sumantri hanya tersenyum. Kali ini, usahanya benar-benar tidak sia-sia. Ia bahkan tidak menyangka jika hatinya dipenuhi dengan kegembiraan karena mampu menunjukkan orang yang telah membunuh calon istrinya. Namaku Sumantri. Pria itu membalikkan badan, seolah kematiannya sudah dekat. Dia mencoba untuk bangkit dari tempat duduknya. Dia berjalan dengan sangat pelan. Tubuhnya yang selama ini menjadi nyawa bagi kehidupan orang-orang yang memujanya, sekarang sudah berada di batas mautnya. Ingat, Mantri, yang memiliki dendam bukan dirimu saja. Ada orang lain yang pernah merasakan sakit yang tidak bisa terobati, sehingga dia melakukan hal yang sama sepertimu. Kita semua akan mati di tangan demit itu. Pria itu memegang pundak Sumantri. Lalu dia mencengkeramnya dengan sangat kuat.
Sumantri sendiri sampai merasakan kesakitan. Urat-uratnya seperti ditarik dengan keras. Bahkan, dia tidak menyadari bahwa selama ini dia sudah masuk ke dalam perangkap yang salah. Ngunduh jiwa tidak akan bisa dihentikan kecuali calon pengantin mematahkan 3 sisir tersebut dan menancapkannya ke liang lahat tiap-tiap korbannya. Semakin dicengkeram, tubuh Sumantri semakin kesakitan. Suhu badannya tiba-tiba berubah drastis. Mata Sumantri memerah seketika. Dia tidak bisa menahan lebih dalam lagi akan kesakitan yang luar biasa. Lepaskan! Lepaskan! Kau tahu, selama ini aku mencari para pengantin dengan menggerakkan istri dan anakku. Lalu, aku juga memanfaatkan perias pengantin yang merupakan orang yang sudah aku ajarkan untuk menumbalkan para korban. Fakta demi fakta mulai terungkap. Ternyata orang-orang seperti Bunda Melati dan yang lainnya adalah orang-orang yang dijadikan sebagai penggerak untuk ngunduh jiwa. Dan rumor terkait dengan keberadaan dari Pak Pranomo yang disembunyikan ternyata benar adanya. Itu menandakan jika ngunduh jiwa dilakukan di tempat yang tertutup. Ini adalah sebuah ruangan yang dipergunakan untuk menumbalkan para wanita yang akan dijadikan wadah dari demit manten. Ruangan itu sangat luas, didesain seperti layaknya ruangan yang dipergunakan untuk tempat pertemuan. Tidak heran jika tempat sebesar ini hanya diperuntukkan sebagai tempat untuk melakukan ritual ngunduh jiwa yang dilakukan oleh Pak Pranomo. Sumantri tidak mau mengalah. Dia berusaha untuk mengambil sisir yang merupakan kunci utama untuk bisa menundukkan Pak Pranomo. Kedua tangan Sumantri sudah siap untuk menekan dengan kencang sisir tersebut agar patah. Akan tetapi, yang terjadi justru sebaliknya. Tiba-tiba, bulu kuduk mereka mendadak merinding. Tangan mereka langsung lumpuh dan tidak bisa digerakkan, manakala mereka merasa ada sesuatu yang hadir di sekitaran ruangan tersebut. Hingga ketakutan mereka berdua benar-benar tercipta. Keduanya terdiam layaknya batu. Tatkala tepat di belakang mereka sudah berdiri sosok manten yang sedang menyaksikan pertikaian keduanya. Perlahan, sosok tersebut mengambil sebuah sisir yang berada di tangan Sumantri. Ia kemudian berjalan ke arah cermin sembari melepaskan sanggul di rambutnya. Seperti halnya seorang wanita biasa, sosok tersebut tersenyum ke arah cermin tersebut, sembari merapikan rambutnya bekas sanggulannya. Keduanya benar-benar terdiam dan tidak bisa bergerak sama sekali.
Bahkan tubuh dari Pak Pranomo tidak bisa menahan hal tersebut. Ia kemudian terjatuh dengan mulut yang sudah berbusa. Sedangkan Somantri, ia bahkan masih menyadari jika sosok demit tersebut adalah masih betah dengan tindakan anehnya yang sedang menyisir rambut. Perlahan, sosok yang ada di hadapannya mendadak berubah menjadi seorang wanita yang dikenalinya. Rahayu. Wanita yang memiliki wajah simetris dan berparas cantik itu tersenyum saat Somantri memanggil namanya. Akan tetapi, keniscayaan yang tidak berbalik terhadap apa yang dipikirkan oleh Somantri benar-benar terjadi. Wanita itu hanyalah khayalan. Wajahnya seketika berubah wujud menjadi sesosok pengantin dengan rupa yang sangat mengerikan. Sosok tersebut sedang memakani bunga melati yang sudah berada di dekat cermin. Perlahan-lahan ia memakannya dengan wajah yang menyerengai ke arah Somantri. Setelah selesai, sosok pengantin itu beranjak bangkit. Ia kemudian meninggalkan Somantri dan menjatuhkan sisirnya tepat di dekat cermin tempat di mana dirinya terduduk. Somantri tidak percaya jika wanita yang dicintainya benar-benar telah dijadikan sebagai wadah dari demit manten, yang merupakan ingon-ingonan dari Pak Pranomo beserta dengan perias yang menjadi rekan kinerjanya. Hari itu, Somantri telah merencanakan sesuatu. Dia berencana untuk mengikat demit manten agar semua yang terjadi tatkala bulan pengantin tiba. Dia sendirilah yang menjadi kendali sepenuhnya. Namun, dia hanya ingin melakukan hal tersebut dengan cara menjadikan Pak Pranomo sebagai budak dan bawahannya. Dengan begitu, ngunduh jiwa yang dilakukan oleh keluarga Pak Pranomo dan para penggeraknya adalah kehendak dari Somantri, yang sengaja ingin memanipulasi semua kejadian agar dirinya bisa membalaskan dendam kesumatnya terhadap keluarga Pak Pranomo dan para penggerak ngunduh jiwa. Somantri segera bergerak cepat. Dia kemudian mengambil sisir yang disinyalir sebagai media untuk mengendalikan si sosok demit manten tersebut. Lalu, dia menuju ke tempat pemakaman Rahayu untuk menggali kuburannya dan mengambil tali pocong yang tertimbun di dalamnya. Sembari membawa cangkul, Somantri menuju ke tempat pemakaman Rahayu, yang jaraknya tidak terlalu jauh dengan lokasi dari rumah Mbah Sur, orang tua dari Rahayu sendiri. Sesampainya di pemakaman, Somantri langsung menggali kuburan Rahayu dan terus-menerus meyakinkan kepada dirinya bahwa hal yang sedang dilakukannya adalah demi kebahagiaannya sendiri. Somantri terus menggali tiap tanah yang masih basah itu. Tidak terasa, air matanya menetes saat sudah berada di pertengahan penggalian.
Dia berteriak kencang sebagai bentuk kekecewaannya terhadap dunia yang tidak memihak akan jalan hidupnya. Bajingan! Kalian semua para manusia bajingan. Kalian semua yang memiliki kedidakyaan dan kekuatan yang berlimpah, kalian telah seenaknya mengatur kehidupan dan kematian seseorang. Lihat dan dengarkanlah. Aku, Somantri, akan membalaskan dendam kepada orang-orang yang telah merenggut kebahagiaan orang yang aku cintai. Somantri dengan brutalnya melemparkan papan tersebut dan menangisi wanita yang sudah menjadi mayit serta menjadi wadah dari demit manten, ingonan dari keluarga Pak Pranomo. Setelah dirinya tenang, Somantri mengecup dahi mayit tersebut dan mengatakan sesuatu dengan membisiki telinga mayit yang tidak bernyawa itu. Mari kita balaskan dendam mereka, sayang. Ibumu juga adalah orang yang menyerahkan tubuh cantikmu kepada keluarga iblis tersebut. Suatu saat nanti, aku akan membebaskan dirimu untuk membalaskan dendam kepada orang-orang yang sudah membuatmu menderita sepenuhnya. Somantri segera mengambil tali pocong Rahayu dan kemudian merapikan kembali semuanya, agar rencana dan tujuannya benar-benar berjalan sesuai dugaannya. Ingatlah kalian, bulan pengantin akan tetap berjalan. Namun, tepat di mana korban yang aku pilih, dia sendirilah yang akan menjadi jembatan bagi dendam kesumatku. Desa Tejo Kromo. Hari setelah kematian Pak Wikto dan Mbah Sur. Senja di langit Desa Tejo Kromo. Sesaat menggambarkan sesuatu yang membingungkan. Seakan-akan ingin terjadi sesuatu yang tidak bisa diperhitungkan lagi kedatangannya. Saat itu, banyak warga berbondong-bondong untuk keluar dari rumahnya masing-masing. Mereka mendengar secara terus-menerus suara burung gagak yang memberikan ucapan selamat datang terhadap para jenazah, yang entah kapan dan waktunya akan tiba. Ibu Sumi melihat keanehan itu dari balik jendela rumah. Ia kemudian sejenak untuk mengetahui lebih jelas terkait warna langit yang sangat aneh untuk dipandang. Mega merah ini memiliki warna layaknya darah, gumam Ibu Sumi. Pak Sumardi yang melihat sang istri sudah berada di luar rumah, ia pun menghampiri istrinya sembari menanyakan sesuatu kepadanya. Ada apa, Bu? Lihatlah, Pak. Langitnya berwarna aneh. Orang dulu bilang, jika langit ini memiliki warna seperti layaknya darah, itu berarti akan ada pembantaian besar-besaran. Aku harus menemui Somantri.
Aku tidak tahu di mana dia sekarang. Tapi yang ingin aku tanyakan adalah terkait dengan pengantin selanjutnya yang akan dinikahi oleh Bagus. Mengapa pestanya belum ada? Pak Sumantri baru menyadari hal tersebut. Pesta pernikahan yang seharusnya jatuh tepat di bulan pengantin sepertinya tertunda. Apakah tertundanya pesta pernikahan antara Bagus dan calon pengantin selanjutnya dikarenakan kematian dari Pak Wikto? Jika memang demikian itu terjadi, maka kematian dari Pak Wikto adalah salah satu pengecoh untuk menjadikan acara pernikahan tersebut sebagai panggung utama yang menjadikan semua ritual yang direncanakan oleh Bunda Melati berjalan dengan lancar. Hanya ada satu orang yang bisa menjawabnya. Jelas Pak Sumardi. Siapa, Pak? Mbah Sur. Pak Sumardi tahu jika Mbah Sur adalah orang yang masih memiliki hubungan terdekat dengan Sumantri. Dia berencana untuk menemui Mbah Sur dengan tujuan menanyakan keberadaan dari Sumantri. Menurut keduanya, Sumantri adalah kunci dari ngunduh jiwa. Dilihat dari pengakuan JK, Sumantri adalah orang yang melakukan pembunuhan di balik ini. Itu berarti Sumantri telah mengambil kendali dari apa yang selama ini dipikirkan orang-orang terkait dengan kemunculan demit manten. Jika Sumantri melakukan ini, lalu apa tujuannya dia membunuh Pak Wikto? Tanya Ibu Sumi. Aku yakin kita semua tidak mengetahui terkait dengan perbedaan antara domba dan serigala dalam kehidupan manusia. Apa jangan-jangan Sumantri adalah orang yang memang menjadi suruhan dari Bunda Melati? Lalu, siapa yang membunuh Rahayu? Tanya Ibu Sumi. Entahlah, kita tidak tahu siapa yang berperan untuk memegang demit manten itu sendiri. Namun, jika pikiranku benar, ada banyak kendali dalam satu nakoda. Jelas Pak Sumardi. Sangat sulit untuk dipercaya dengan peran Sumantri dalam hal ini. Pak Sumardi dan Ibu Sumi juga masih meragukan dengan Sumantri. Entah mengapa keraguannya begitu kuat tatkala JK menyebutkan jika pelaku dalam kematian Pak Wikto sendiri adalah Sumantri. Jika memang demikian adanya, maka Sumantri masih memiliki hubungan antara dirinya dengan Bunda Melati. Namun, jika Sumantri masih memiliki hubungan antara dirinya dengan Bunda Melati, mengapa Rahayu terbunuh dan dijadikan tumbal dari ngunduh jiwa? Sumantri satu-satunya kunci untuk menyelesaikan ngunduh jiwa. Jika memang dirinya adalah orang yang mengendalikan semuanya
terkait dengan demit manten. Maka dia juga sudah tahu siapa pelaku yang sebenarnya yang sengaja disembunyikan dari orang-orang. Ibu Sumi sangat yakin jika Sumantri adalah satu-satunya orang yang mengetahui lebih dalam terkait dengan ngunduh jiwa. Itu berarti dia juga mengetahui siapa pelaku dari orang yang berada di ngunduh jiwa tersebut. Sore itu, mereka berdua memaksakan diri untuk pergi menuju ke rumah Mbah Sur. Mereka tidak memperdulikan keadaan yang sedang terjadi di kedua desa tepat di bulan pengantin tiba. Ketakutan mereka bukanlah terhadap kematian yang nantinya akan merenggut nyawa mereka sendiri. Akan tetapi, yang mereka takutkan adalah tatkala ritual itu terjadi, maka semuanya akan sia-sia. Sementara itu, Sumantri sudah berada di hadapan rumah Bi Ima. Dia sepertinya ingin memberikan sebuah kabar gembira terkait dengan apa yang selama ini dia lakukan. Tiga kali Sumantri mengetuk pintu, namun tidak ada jawaban sama sekali dari dalam rumah. Ia hanya tersenyum, sembari menunggu pintu rumah tersebut terbuka. Saat di mana Sumantri ingin mengetuk pintu kembali, tiba-tiba dia mendengar suara langkah kaki yang menuju ke arah pintu. Tidak berselang lama, pintu pun terbuka. Sumantri segera memberikan sapaan yang hangat tatkala Bi Ima membukakan pintu untuknya. Selamat sore, perias pengantin keluarga Pranomo. Bi Ima terkejut saat dirinya mengetahui jika orang yang sudah ada di hadapan rumahnya adalah orang yang selama ini menjadi topik pembicaraan dalam keluarga Pranomo itu sendiri. Mau apa kau kemari, Mantri? Aku tahu kau membocorkan rahasiaku. Maksudmu? Apakah Bunda Melati sudah memberikan perintahnya? Bi Ima tidak bisa berkata apa-apa. Ia bahkan tidak tahu menau soal pembahasan yang sedang ditanyakan oleh Sumantri kepadanya. Aku tidak mengerti maksudmu, Mantri. Aku tidak membocorkan rahasia. Benarkah? Lalu, mengapa aku merasa jika ritual itu diundur? Calon pengantin membatalkan pernikahannya. Dibatalkan? Ini semua karena kau. Kau yang memberitahu tentang hubungan terlarang antara Bagus dan juga Cici kepada wanita itu, kan? Sumantri terdiam. Tidak berselang lama, ia tertawa kegirangan seperti menikmati semua alur yang telah ia rangkai. Lalu menjadi kenyataan
dengan semua proses yang sempurna tanpa cacat sedikit pun. Apa yang kau tertawakan, mantri? Sesuai dengan dugaanku, ritualnya diundur. Apa maksudmu? Apa kau sengaja merencanakan ini semua agar ngunduh jiwa benar-benar menjadi gagal? Atau ada hal lain yang kau sembunyikan? Sumantri menatap tajam ke arah Bhima. Ia tidak menyadari jika orang yang selayaknya Bhima sedang memposisikan dirinya sebagai korban. Seharusnya Bhima menerima segala bentuk karma yang sudah ia lakukan selama menjadikan para wanita sebagai korban dari ngunduh jiwa itu sendiri. Kau tahu, aku sangat membenci Bunda Melati, terutama pria yang bernama Bagus. Namun, aku tidak pernah membenci terhadap dengan ayahnya. Apa maksudmu? Kematian dari Kusumawati, Ibu Heni, Wikto dan juga Mbah Sur, semuanya adalah atas kendaliku sendiri. Bhima terkejut mendengar hal tersebut. Dia bahkan tidak mengetahui bagaimana bisa Sumantri mengendalikan semuanya. Bagaimana bisa? Aku tahu siapa pelaku di balik ngunduh jiwa ini. Bhima langsung teringat dengan seseorang yang selama ini dijadikan sebagai alat utama atas ngunduh jiwa itu sendiri. Dia adalah Pak Pranomo. Orang yang selama ini sengaja disembunyikan oleh keluarga Melati karena dirinya lah orang yang berada di balik ngunduh jiwa itu sendiri. Akan tetapi, bagaimana bisa Sumantri mengendalikan itu semua? Sumantri pun mengeluarkan satu persatu tali pocong yang sudah dia ambil dari tiap masing-masing kuburan dari yang selama ini dia bunuh, kecuali tali pocong milik Pak Wikto. Tali pocong tersebut sedang berada di tangan JK. Seorang pria tua yang bahkan tidak bisa bergerak sedikit pun. Harus benar-benar aku paksa untuk mengetahui bagaimana caranya menjadi tuan dari apa yang selama ini dilakukannya. Jangan bilang kau sengaja melakukan ini demi kepentingan tertentu. Bhima adalah orang yang menjadi suruhan dari Bunda Melati untuk menyampaikan terkait dengan orang yang nantinya akan ditumbalkan sesuai dengan arahannya. Bhima biasanya akan menuju ke kamar Pak Pranomo untuk memberitahu para korbannya. Namun ternyata Pak Pranomo sendiri sudah disetir oleh Sumantri tatkala dirinya memberikan ancaman kepada Pak Pranomo dengan cara yang mengerikan. Kala itu, aku hanya memiliki kenekatan. Awalnya aku ingin membunuh Melati dan juga anaknya. Namun, aku melihat ada sebuah kamar yang sangat mencurigakan. Kapan kau melakukan hal itu?
tepat setelah 1 hari kematian Rahayu. Aku sudah mengira jika pelakunya adalah Bunda Melati. Akan tetapi, pelaku sebenarnya dari ngunduh jiwa itu sendiri adalah Pak Pranomo. Dia sengaja disembunyikan agar tatkala bulan pengantin tiba, ngunduh jiwa akan dilaksanakan. Tidak disangka jika apa yang dilakukan oleh Somantri adalah sesuatu yang berada di luar nalar. Bahkan, pandangan Bima sendiri menjadi berbeda dengan pria yang sudah ada di hadapannya itu. "Kau gila? Apa rencanamu?" "Rencanaku? Aku tidak memiliki rencana apapun. Akan tetapi, aku akan menghubungi 2 orang yang bertugas memandikan jenazah agar kelak mereka mau memandikan para penggerak ngunduh jiwa sekaligus pelaku dari ngunduh jiwa itu sendiri." "Maksudmu?" Somantri meminta kepada Bima untuk mendekati telinganya. Ia kemudian mengatakan sesuatu yang sangat mengerikan di telinga Bima. "Aku akan membebaskan Demit Manten. Kelak, dia akan menjadi para penggerak ngunduh jiwa lengkap dengan pelakunya. Apakah kau siap untuk melihat kemarahan sosok Demit Manten tersebut?" Bima segera mendorong tubuh Somantri hingga dirinya terjatuh. Akan tetapi, Somantri justru tertawa kegirangan dengan dampak yang diterimanya setelah memberitahu hal tersebut kepada Bima. "Bajingan kau Mantri, ternyata selama ini kau memanipulasi semuanya. Kau sengaja kan turut campur dalam ngunduh jiwa agar mengambil momen ini. Kau sengaja kan mengendalikan pengantin selanjutnya agar tidak menjadi korban dari ngunduh jiwa, lalu kau jadikan dia sebagai jembatan untuk dendam kesumatmu." Somantri menepuk tangan berkali-kali. Ia tidak menyangka jika Bima sudah mengetahui rencana sesungguhnya yang sudah dia rencanakan tepat setelah kematian dari Rahayu. Perlahan, Bima juga tidak mau kalah. Ia tersenyum lebar ke arah Somantri karena dirinya bukanlah orang lemah, seperti yang ada di dalam benak pikiran Somantri. "Lakukan dan lampiaskan dendammu, Mantri. Aku akan melakukan apapun demi membatalkan rencana busukmu itu. Dan wanita yang memandikan jenazah itu, aku sudah mengikatnya." Namun, Somantri tidaklah lemah. Dia juga sudah mengetahui langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh Bima. "Aku tahu pikiranmu sedang mengarah kemana. Aku tidak peduli dengan rencanamu. Yang pasti, aku tidak akan biarkan kau menyentuh Dini." Somantri pun meninggalkan rumah Bima. Lalu, ia mengarahkan perjalanannya menuju rumah yang nantinya akan dijadikan jembatan
dari dendam kesumatnya, yaitu Dini. Demikianlah kisah ngunduh jiwa part 12. Silakan berikan komentar, support, dan hal lainnya yang positif di kolom komentar. Dan nantikan kisah-kisah horor mistis, misteri yang lainnya di channel Pusaran Misteri. Dan jangan lupa juga klik tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita yang lainnya di channel Pusaran Misteri. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.